Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam. Solawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan orang-orang yang meniti jalan mereka hingga akhir zaman. Betapa banyak orang yang bisa bersabar ketika diuji dengan kemiskinan, tapi sedikit yang bersyukur ketika diuji dengan kekayaan. Betapa banyak orang yang rajin ibadah ketika miskin, tapi ketika menjadi kaya ia terbuai dengan dunia dan malas ibadah. Karena ujian kekayaan memang lebih berat, sehingga orang miskin lebih banyak masuk surga. Maka bersabarlah bagi yang diuji dengan kemiskinan dan kekurangan harta. Dalam kitabnya, Al-Fatawa, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, kebanyakan yang masuk surga adalah orang-orang miskin, karena ujian kefakiran lebih ringan, sehingga lebih mudah untuk bersabar. Namun kedua ujian, baik kefakiran maupun kekayaan, sama-sama membutuhkan kesabaran dan kesyukuran. Kekayaan dan kemiskinan merupakan ujian dari Allah Azza wa Jalla terhadap para hambanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, yang artinya, dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepada kamilah kalian dikembalikan. Quran Surat Al-Anbiya ayat 35. Dan sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, jika ditimpa kesulitan dan penderitaan, ia bersabar, sehingga itu menjadi kebaikan baginya. Jika mendapatkan kesenangan dan kegembiraan, ia bersyukur, sehingga itu juga menjadi kebaikan baginya. Adanya perbedaan rezeki ini juga menyebabkan roda kehidupan berjalan normal. Yang kaya bisa mempekerjakan yang miskin dengan upah, sehingga kebutuhan masing-masing bisa terpenuhi dengan baik. Si kaya membantu si miskin dengan hartanya, sementara si miskin membantu dengan keahliannya. Jika Allah Azza wa Jalla menguji seorang hamba dengan kemiskinan maka sabar merupakan ibadah termulianya. Barang siapa sempit rezekinya dan kehidupannya susah, maka janganlah ia berkecil hati, karena kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mayoritas para sahabat yang mulia juga pas-pasan bahkan dalam kekurangan. Perhiasan dunia yang akan sirna ini tidak pantas untuk disedihkan tatkala luput. Agar jiwa menjadi tenteram dan menyadari betapa besar karunia Allah Azza wa Jalla kepadanya sehingga bisa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, maka dengarkanlah pengarahan dari Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang dari kalian melihat orang yang lebih unggul dalam harta dan tubuh maka hendaknya ia melihat kepada orang yang di bawahnya, yakni orang yang ia ungguli. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan. Maka hal itu lebih layak menjadikan kalian agar tidak meremehkan karunia Allah Azza wa Jalla kepada kalian. Sebaliknya, ujian kekayaan tidak lebih mudah dari ujian kemiskinan. Banyak orang yang tidak lulus manakala diuji dengan kekayaan. Sebagai bukti, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya pernah berdiri di pintu surga, ternyata umumnya orang yang memasukinya adalah orang miskin. Sementara orang kaya tertahan dulu, masuk surga. Hanya saja, penduduk neraka sudah dimasukkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Mengapa demikian? Karena orang kaya merasa cukup dengan hartanya sehingga kurang merasa butuh Allah apalagi ditambah dengan kesombongan akan hartanya. Syaikh Al-Utsaimin menjelaskan hadits ini. Orang kaya merasa dirinya sudah cukup dengan hartanya sehingga mereka sedikit beribadah dibandingkan orang miskin. Demikian. Semoga Allah melimpahkan taufiknya dan menunjuki kita kepada jalan yang lurus. Solawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya.